Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kali ini adalah kedatangan untuk pemurnian. Tema ini tentu saja melahirkan pertanyaan, siapa yang datang? Mengapa kedatangannya itu adalah untuk pemurnian? Apanya yang dimurnikan? Deretan pertanyaan ini akan dijawab tuntas di saat kita menggali Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai Maleakhi pasal 3 ayat yang kelima. Sebelum kita membaca dan membahas bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, hikmat Allah, sang kebenaran. Firman-Mu adalah penuntun dalam kehidupan kami. Saat ini kami mohon hikmat-Mu mendalami kitab Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. Berkatilah mereka yang menonton video ini. Berikanlah pencerahan rohani bagi mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita membaca Maleakhi pasal 2 ayat 17 sampai Maleakhi pasal 3 ayat 5. Judulnya, Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Maleakhi adalah seorang nabi, dan nabi ini yang menulis kitab Maleakhi. Nabi ini hidup sejaman dengan Nehemia, berkarya tahun 430 sampai 420 sebelum Masehi. Dia menjadi nabi di kota Yerusalem di tanah Yehuda. Kita tidak tahu mengapa nabi ini diberi nama Maleakhi, karena Maleakhi itu artinya utusanku. Nah, ini menunjuk pada utusan Tuhan. Mengapa? Karena kata Maleakhi itu diturunkan dari kata dalam bahasa Ibrani Malakhia. Malakhia itu artinya utusan Tuhan. Pemberian nama dengan arti sedemikian ini tentu saja bukan tanpa alasan. Namanya orang tua, ketika dia memberi nama anaknya, pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Sama saja dengan kita, kalau kita hobi sepak bola, biasanya anak-anak kita diberi nama sesuai dengan nama pemain sepak bola. Misalnya Messi atau Ronaldo. Jika kita, orang yang bertekun dalam kitab suci, suka sekali dengan kebenaran isi kitab suci, bisa saja kita memberi nama anak kita sesuai dengan nama Alkitab. Misalnya Andreas atau Petrus. Jadi di balik sebuah nama itu sesungguhnya
ada harapan kita, ada doa kita bagi anak yang kita beri nama. Demikian halnya dengan orang tua dari Maleaki. Ketika mereka memberi nama ini Maleaki, ada harapan yang begitu kuat, anak ini akan menjadi utusan Tuhan. Dan doa orang tua dari Maleaki terjawab. Tuhan pada akhirnya memilih anak ini menjadi nabinya, menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, Maleaki dalam bacaan kita ini menyampaikan kedatangan utusan Tuhan dan juga kedatangan Tuhan di Bait Allah. Kedatangan Tuhan ini untuk memurnikan. Kita tentu saja bertanya, mengapa Tuhan menyuruh utusannya? Mengapa? Dan mengapa juga Tuhan disebut di sini mendadak datang ke Bait Allah? Saudara, mendadak itu berarti datang tiba-tiba, datang tidak memberitahu, datang tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, tiba-tiba dia sudah ada. Nah, mengapa kedatangan Tuhan seperti itu? Dari keseluruhan teks isi kitab Maleaki kita membaca, ternyata kehidupan spiritual umat di kala itu sangatlah memprihatinkan. Coba kita lihat Maleaki 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Di sini kita membaca para imam menyimpang dari jalan Tuhan. Dan dari Maleaki 1 ayat 7 sampai 2 ayat 9, Nabi Maleaki melawan ibadah yang munafik. Ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Pada satu sisi mereka menyembah Tuhan, tapi di tempat lain mereka menyembah berhala. Ini adalah kemunafikan dari sebuah peribadatan. Pada satu sisi mengandalkan kuasa Tuhan, tapi pada sisi yang lain mengandalkan kuasa berhala. Nah, saudara sekalian, dari Maleaki 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, kita juga membaca adanya perceraian. Dan ini fatal, saudara sekalian. Mereka sudah menikah, tetapi pasangan hidup mereka diceraikan. Mengapa? Karena terpikat dengan kecantikan perempuan-perempuan dari bangsa lain. Maka terjadilah perceraian. Nah, hal yang paling memprihatinkan terjadi juga di Bait Allah Yerusalem. Dari Maleaki pasal 3 ayat 8 sampai yang ke-10, kita membaca di sana terjadi pencurian, persembahan khusus dan persembahan persepuluhan. Sebuah kehidupan yang memprihatinkan, saudara sekalian, dari sisi spiritualitas. Uang persembahan dicuri. Dan bukankah realitas semacam ini kita temukan juga dewasa ini? Ada orang-orang yang punya mentalitas yang seperti itu. Tidak jujur dalam melayani Tuhan. Mereka suka mengambil uang persembahan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, jadi masalah di sini ada 4. Yang bermasalah di sini ada 4. Yang pertama imam, pemimpin umat. Imamnya jahat. Yang kedua ibadahnya itu munafik. Dan yang ketiga ada perceraian, ya. Yang keempat ada pencurian persembahan. Dari 4 masalah ini, 3 masalah itu berhubungan dengan Bait Allah. Kalau dalam konteks sekarang berhubungan dengan gereja, imam atau pendeta, kemudian ibadah yang munafik, kemudian pencurian persembahan. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Dan karena realitas kehidupan yang semacam inilah, maka Tuhan mengutus utusannya. Sebelum Tuhan datang, dia mengutus utusannya. Dalam konteks kitab Maleaki, utusan itu adalah Nabi Maleaki sendiri. Dia diutus Tuhan untuk memberikan peringatan kepada umat. Dan setelah Maleaki, Tuhan berjanji dia akan datang secara mendadak di dalam Bait Allah. Nah, apa maksud Tuhan datang ke Bait Allah? Ternyata maksudnya adalah melakukan pemurnian. Nah, agar lebih jelas bagi kita, mari kita langsung masuk dalam kajian teks. Kitab Maleaki pasal 2 ayat 17 sampai Maleaki 3 ayat 5. Teks ini dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Maleaki pasal 2 ayat 17 ini berisi teguran dari Tuhan atas pemahaman yang sesat. Yang kedua, Maleaki 3 ayat 1 sampai 3.
Ini berisi nubuatan Nabi Maleakhi tentang kedatangan utusan Tuhan dan kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, Maleakhi pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima, ini berisi janji Tuhan bagi umat yang dimurnikan. Nah saudara, mari kita mulai dari yang pertama ayat 17. Ini teguran Tuhan atas pemahaman yang sesat. Di sini kita membaca Nabi Maleakhi menegur umat Allah yang lancang berbicara tentang Tuhan. Ada dua hal yang kita temukan di sini yang disampaikan oleh umat, yang diperkatakan oleh umat tentang Tuhan. Yang pertama, perhatikan ayat 17. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, dan kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Saudara, luar biasa umat tersesat. Bayangkan, setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada orang yang berbuat jahat ini. Saya belum pernah mendengar ada jemaat yang menyampaikan pemahaman yang seperti ini. Saya menemukan itu hanya di kitab Maleakhi. Umat berani bicara bahwa setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang seperti itu. Dan yang kedua yang mereka katakan di sini, di manakah Allah yang menghukum? Di sini umat mempertanyakan kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana penghukumannya? Saudara, kita bisa saja mengatakan bahwa umat betul-betul kurang ajar dalam hal bersikap terhadap Allah. Mereka berani benar bicara selancang itu. Dan saya mencari tahu sebenarnya mengapa sampai umat berani bicara kasar seperti itu. Di mana akar permasalahannya? Saudara, ternyata sumber akar permasalahannya adalah imam. Imam sendirilah yang menjadi akar permasalahannya. Perhatikan ayat 8 dari Maleakhi pasal 2. Di sini dicatat, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Firman ini disampaikan oleh Nabi Maleakhi kepada imam. Imam diberikan peringatan oleh Nabi. Kamu ini menyimpang dari jalan. Jalan siapa? Jalan Tuhan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Jadi mengajar sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengajar ikut pikirannya, ikut kemauannya, ikut kehendaknya. Bukan lagi mengikuti kehendak Tuhan. Kemudian kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi. Tuhan telah membuat perjanjian dengan kaum Lewi, ya, bahwa kaum Lewi ini dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dan para imam di zaman Nabi Maleakhi merusak perjanjian itu dengan melakukan pengajaran yang sesat. Pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membuat umat tergelincir. Dan karena itulah umat berani berkata, setiap orang yang berbuat jahat itu baik di mata Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada mereka. Ini sumbernya adalah imam. Pengajaran yang tidak benar dari imam membuat umat berani berkata kurang ajar kepada Tuhan. Mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan. Di manakah penghukuman dari Tuhan? Nah, Tuhan mengingatkan dalam Maleakhi 2 ayat 7. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi utusan Tuhan disebut di sini adalah imam. Imamlah utusan Tuhan. Tetapi karena imam tidak berfungsi dengan baik, maka Tuhan mencari orang lain, diutus, diutus Nabi Maleakhi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena imam sudah tidak berfungsi sebagai penyambung lidah Tuhan.
imam tidak lagi melaksanakan pengajaran sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan memilih orang lain. Hendaklah kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Jika engkau adalah seorang pewarta firman dan pengajaranmu tidak lagi mengikuti kehendak Tuhan, engkau mengikuti pikiranmu, mengikuti kata hatimu, mengikuti kemauanmu sendiri, waspadalah. Tuhan tidak akan memakaimu lagi. Tuhan akan mencari orang lain, dan orang lain itulah yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maleaki, dia adalah orang biasa. Dia bukan seorang imam, tetapi Tuhan memakai dia menjadi seorang nabi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal ini menjadi jelas dalam pokok pikiran yang kedua bacaan kita. Maleaki 3 ayat 1-3, di sini Tuhan menyuruh utusannya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, siapakah utusan Tuhan itu? Pada zaman itu, dia adalah Maleaki. Mengapa Tuhan mengutus Maleaki? Karena para imam tidak berfungsi dengan baik. Lalu, dalam ayat 1 disebutkan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Ya, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Dia datang secara mendadak. Mendadak, saudara sekalian. Ini artinya datang tiba-tiba. Datang karena keadaan sudah genting. Disebutkan di sini juga ada malaikat perjanjian. Mengapa malaikat perjanjian ini disebutkan? Karena malaikat inilah yang menyaksikan perjanjian antara Tuhan dengan kaum Lewi. Di mana kaum Lewi dikhususkan oleh Tuhan melayani dia di baitnya yang kudus itu. Nah, karena para imam dan termasuk di dalamnya orang Lewi telah melanggar perjanjian itu, maka Maleaki menggambarkan dalam ayat yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat tahan berdiri saat Tuhan datang. Ini adalah kemuliaan Tuhan. Dia datang ketika para imam tidak lagi berfungsi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, pada zaman Maleaki, Tuhan datang. Untuk apa? Dalam ayat yang ketiga ditegaskan, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Dari ayat ini jelas siapa yang dimurnikan oleh Tuhan. Ternyata yang dimurnikan adalah orang Lewi. Orang Lewi, orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan bait Allah. Orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan bait Allah. Petugas peribadahan di dalam bait Allah. Jadi jelas saudara sekalian, karena para pelayan Tuhan di zaman itu tidak lagi berfungsi dengan baik, maka Tuhan datang memurnikan mereka dengan tujuan yang jelas agar praktek peribadahan di bait Allah menjadi benar. Jadi jika ada sebuah praktek peribadahan dalam kehidupan umat Allah tidak benar, maka Tuhan datang memurnikan praktek yang tidak benar itu. Dan tujuan Tuhan ini semakin jelas dalam pokok pikiran kita yang ketiga, dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima. Dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima, persembahan umat yang dimurnikan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pun mendekat kepada umat. Untuk apa Tuhan mendekat? Untuk menghakimi. Kita semua tahu, hakim itu menjatuhkan putusan demi untuk hadirnya keadilan dan kebenaran. Nah, di sini Tuhan datang memurnikan, mendekat kepada umat dan menghakimi. Untuk apa dia menghakimi? Supaya muncul keadilan dan kebenaran. Dan dia menjatuhkan hukuman bagi orang yang jahat. Disebutkan di sini tukang sihir, berzina, orang yang bersumpah dusta, orang yang menindas orang pahan janda, dan anak piatu. Inilah tindakan keadilan Tuhan, hukuman Tuhan guna memurnikan umatnya. Saudara sekalian,
Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan manusia. Ketika manusia melanggar perjanjian itu, Tuhan memberi peringatan dan menghukum manusia. Penghukuman itu untuk memurnikan manusia agar kembali ke jalannya. Kedatangan utusan Tuhan dan kedatangan Tuhan adalah untuk memurnikan umat Allah. Dalam kitab Maleakhi, tindakan Tuhan ini digambarkan seperti seorang tukang logam yang memurnikan perak dan seperti penatu membersihkan baju yang kotor dengan sabun. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menghendaki penyembahan kepadanya, ibadah kepadanya, kehidupan umat Allah itu benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika dia menemukan ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya, di sanalah terjadi pemurnian. Dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenung sejenak. Apa sesungguhnya kehendak Tuhan bagi kita untuk diterapkan di dalam kehidupan ini? Saya menangkap ada 3 hal penting di sini. 3 hal ini harus kita simak, harus kita perhatikan, dan harus kita laksanakan. Yang pertama, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ternyata itu didengar oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh umat Allah, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Dan di manakah Allah yang menghukum? Kalimat-kalimat yang negatif seperti ini ternyata didengar oleh Tuhan. Dan dia mengutus Nabi Maleakhi menyampaikan peringatan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Perkataan yang negatif. Perkataan yang tidak benar. Perkataan yang benar-benar jahat. Itu menyusahkan hati Tuhan. Karena itu kita diminta untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Berpikir dahulu sebelum bicara. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk diperhatikan. Sebab banyak orang begitu mudah dia mengeluarkan kata-kata tanpa mempertimbangkan apa yang dia katakan itu melukai hati orang lain. Apa yang dia katakan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itu ada peribahasa yang mengatakan, jangan karena mulut badan binasa. Ada banyak orang yang menggabaikan hal ini. Dia mengatakan, kita kalau marah-marah, kalau saya sedang marah, tapi setelah itu selesai. Benar, itu selesai bagimu. Tapi apa yang engkau katakan, itu tidak selesai, saudara sekalian. Tidak selesai. Perkataan yang negatif, perkataan yang merendahkan orang, fitnah, itu tidak selesai. Itu menjadi luka batin bagi orang yang mendengarnya. Karena itu di saat sadar maupun di saat emosi, di saat marah, kendalikan lidahmu. Jangan sampai apa yang engkau ucapkan itu menyusahkan hati Tuhan dan menyusahkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu. Yang kedua, pemurnian dari Tuhan pada zaman Maleakhi itu terjadi di Bait Allah. Pemurnian itu terjadi pertama kali di rumah Tuhan. Dalam konteks sekarang, pemurnian itu terjadi di dalam tubuh gereja. Di zaman PL, orang-orang Lewi, itu berarti di zaman sekarang pemurnian itu terjadi di dalam tubuh pelayan-pelayan Tuhan. Pemurnian dimulai dari sana. Ketika para pelayan Tuhan tidak lagi berfungsi sebagai pelayan, mengajar sesuai dengan kemauannya tanpa meminta petunjuk Tuhan. Pemurnian dari Tuhan dimulai dari sana. Tuhan sendiri akan menggunakan yang lain, memberikan peringatan kepada kita. Atau dia sendirilah yang datang. Dia sendirilah yang datang dengan kuasanya, melakukan pemurnian terhadap kehidupan para pelayan Tuhan. Bagaimana cara dia memurnikan? Kalau di zaman perjanjian lama, kita tahu ada cara Tuhan memurnikan umat untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu melalui hukuman. Bangsa Israel dibuang ke Babel,
Di sanalah mereka baru mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan. Dan di saat mereka mengerti, Tuhan mengembalikan mereka ke tanah Yerusalem. Bisa saja kita dimurnikan oleh Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan pergumulan kehidupan yang begitu berat. Di mana Tuhan mengizinkan pergumulan kehidupan yang begitu berat memasuki kehidupan kita. Agar kita sadar, segera mengevaluasi kehidupan kita, mengevaluasi pengajaran-pengajaran kita, lalu kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, pemurnian pada zaman Maleaki terjadi bagi pelayan-pelayan Tuhan. Dan pemurnian itu bukan tidak mungkin terjadi lagi di zaman ini. Ada seorang penatua. Dia mengkritik kehidupan seorang pendeta. Dia mengatakan begini, pendeta itu bekerja di ladang anggur, bukan di ladang ganja. Saudara mengerti apa maksud kalimat ini? Karena ternyata sudah mulai ada kecenderungan para pendeta tidak lagi fokus dalam pelayanan dan tergoda dengan yang lain. Karena itu, si penatua ini mengatakan pendeta itu bekerja di ladang anggur dan bukan di ladang ganja. Kalimat ini sesungguhnya disampaikan ketika dia melihat ada pelayan Tuhan yang lebih banyak berkiprah di dunia politik daripada berkiprah di dalam pelayanan di gerejanya. Yang ketiga, Tuhan membenci dosa. Pemurnian dari Tuhan itu terjadi karena adanya dosa. Imam berbuat jahat. Umat kawin cerai. Umat beribadah, tapi ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Ya, mengandalkan kuasa Tuhan, tapi di luar itu ada berhala dalam kehidupannya. Umat kawin cerai. Itu yang terjadi saat itu. Dan umat mencuri uang persembahan. Karena adanya kejahatan ini, adanya dosa ini, maka Tuhan melalui Nabi Maleaki menyuarakan tentang pemurnian. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Maleaki tentang utusan Tuhan dan tentang kedatangan Tuhan, itu sesungguhnya merupakan nubuatan. Nubuatan tentang hadirnya utusan Tuhan mendahului Tuhan. Dan nubuatan itu digenapi ketika Yohanes Pembaptis tampil di panggung sejarah dunia. Yohanes Pembaptis adalah utusan Tuhan mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Yesus adalah firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia. Dia lahir di Bethlehem, hidup sebagai manusia. Dan sebelum dia lahir, Yohanes lebih dahulu lahir dan dia melaksanakan tugas pelayanan, mempersiapkan orang menyambut Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada di minggu Advent yang pertama. Kata Advent berakar dari sebuah kata dalam bahasa Latin, Adventus, artinya kedatangan. Jadi di masa raya Advent ini, kita dipersiapkan untuk berbenah diri, menyambut kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Dari kitab Maleaki, kita memahami betul bahwa Tuhan membenci dosa. Karena itu, mari kita semua berbenah diri, meminta kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.